Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya yang selalu diberikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia. Teman-teman FLP yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa ingin doa kita segera dikabulkan? Atau pernahkah kita merasa ingin cepat-cepat selesai dalam mengerjakan suatu pekerjaan tanpa peduli ketelitian? Pasti pernah ya, karena memang sifat ingin serba cepat ini seperti sudah mendarah daging pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Yang artinya, manusia diciptakan tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Ayat ini menjelaskan bahwa al-ajalah atau ketergesaan adalah watak dasar manusia. Kita ini ingin selalu melihat hasil sebelum prosesnya selesai. Namun, di ujung ayat tersebut, Allah mengingatkan kita agar jangan menuntut-nuntut penyederaan terhadap ketetapannya. Kenapa? Ya karena hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha tahu waktu yang paling tepat bagi hambanya. Teman-teman FLP yang berbahagia, sifat dasar ini jika tidak dikendalikan dengan iman akan menjadi celah, akan menjadi pintu masuk bagi setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, al-anatu minallahi wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu datangnya dari Allah dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Itu artinya ketergesa-gesaan itu berbahaya ya. Apa bahayanya? 1, bisa kehilangan fokus. Misalnya ketika sholat yang dikerjakan dengan terburu-buru akan kehilangan khusyuknya. 2, penyesalan. Keputusan yang diambil saat emosi, saat terburu-buru, seringkali berakhir dengan kerugian. 3, kekecewaan. Terlalu terburu-buru melihat hasil doa bisa membuat seseorang berburuk sangka kepada Allah jika permintaannya belum dikabulkan. Dan Islam ini memang namun Islam yang indah ini sangat proporsional. Ada saatnya kita harus cepat, yaitu dalam bersegera melakukan kebaikan. Dan kita juga dilarang tergesa-gesa dalam urusan dunia yang penuh nafsu. Tapi kita dianjurkan bersegera dalam 1, bertobat, 2, membayar hutang, dan 3, menolong sesama. Teman-teman FLP yang dirahmati Allah, setelah kita tahu dan paham bahwa ketergesaan adalah watak dasar kita manusia, tapi juga bisikan dari setan, lantas bagaimana cara kita melatih diri kita agar menjadi pribadi yang tenang? Ini ada beberapa cara yang diberikan beberapa ulama. 1, senantiasa berzikir atau mengingat Allah. Karena ketegangan,
ketergesaan seringkali muncul karena rasa khawatir yang berlebihan. Allah berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi luangkanlah waktu sejenak untuk bernafas dan berzikir sebelum mengambil keputusan besar. Cara yang kedua, berpikir dampak jangka panjangnya. Jadi sebelum bertindak, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah tindakan ini tidak akan saya sesali suatu hari nanti? Karena ketenangan adalah kemampuan untuk menunda kepuasan sesaat demi kebaikan yang lebih abadi. Cara yang ketiga, dengan memperbaiki kualitas sholat. Karena sholat memang latihan ketenangan yang terbaik. Rasulullah melarang kita sholat dengan gerakan yang terburu-buru. Karena sholat dengan gerakan terburu-buru itu seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Cepat sekali. Dengan memperbaiki ketenangan dalam sholat, secara otomatis kita sedang melatih otak kita untuk tenang dalam menghadapi persoalan duniawi. Cara yang keempat, yaitu dengan menyadari bahwa segalanya ada takdirnya. Seringkali kita terburu-buru kan, karena takut kehilangan kesempatan. Padahal apa yang menjadi milik kita tidak akan melewatkan kita. Dan apa yang melewatkan kita memang tidak ditakdirkan untuk kita. Jadi keyakinan ini adalah obat paling mujarab bagi penyakit ketergesaan. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan, mari kita belajar menjadi pribadi yang tenang. Tenang itu bukan berarti malas. Tenang juga bukan berarti lambat. Tenang itu penuh dengan pertimbangan, penuh dengan ketelitian, dan penuh dengan kepasrahan kepada takdir Allah. Ingat ya, buah yang dipetik sebelum waktunya itu terasa masam. Tapi buah yang dipetik ketika sudah waktunya matang itu terasa sangat manis. Demikian ceramah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar tidak terjebak dalam godaan ketergesaan yang merugikan ini. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.